Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syarani. Saya dari kelas FSC. Izin kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Yana Sari, selaku dosen dari mata kuliah Fisika Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 3 yang berjudul tentang konsep fisika kebisingan pada PAK dan kecelakaan di tempat kerja. Langsung saja, pada bab pertama ada pendahuluan. Kebisingan merupakan masalah yang sering dijumpai oleh perusahaan besar saat ini. Penggunaan mesin dan alat kerja yang mendukung proses produksi berpotensi menimbulkan suara kebisingan. Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan. Penggunaan teknologi maju sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara luas. Namun, tanpa disertai dengan pengendalian yang tepat, akan dapat merugikan manusia itu sendiri. Penggunaan teknologi maju tidak dapat dielakkan, terutama pada era industrialisasi, yang ditandai adanya proses mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi, serta transformasi globalisasi. Dalam keadaan demikian, penggunaan mesin-mesin, pesawat, instalasi, dan bahan-bahan berbahaya akan terus meningkat sesuai kebutuhan industrialisasi. Namun demikian, di sisi lain, kemajuan berteknologi juga meningkatkan pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, dan timbulnya berbagai macam penyakit akibat kerja. Kebisingan menimbulkan beberapa dampak pada kesehatan. Selain berdampak pada gangguan pendengaran, intensitas bising yang tinggi juga dapat mengakibatkan hilangnya konsentrasi, hilangnya keseimbangan, dan disorientasi, kelelahan, gangguan komunikasi, gangguan tidur, gangguan pelaksanaan tugas, gangguan faal tubuh, serta adanya efek visceral seperti perubahan frekuensi jantung atau peningkatan denyut nadi, perubahan tekanan darah, dan tingkat pengeluaran keringat. Keselamatan kerja bertujuan melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Perlindungan keselamatan karyawan mewujudkan produktivitas yang optimal. Dari latar belakang, dapat diketahui bahwa pengaruh kebisingan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu faktor lingkungan fisik yang dapat mengganggu kondisi kesehatan karyawan. Oleh karena itu, kelompok ingin membuat makalah dengan judul konsep fisika kebisingan pada PAK dan kecelakaan di tempat kerja. Tujuan umum. Yang pertama, untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Fisika Dasar. Yang kedua, untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Lalu yang ketiga, untuk melatih mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian. Lalu yang keempat, menambah wawasan ilmu para mahasiswa, khususnya di bidang fisika secara teori. Lalu yang kelima, untuk melatih mahasiswa membuat laporan resmi. Lalu ada tujuan khusus. Yang pertama, tulisan tujuan yang ada di laporan. Lalu yang kedua, mengetahui pengertian atau definisi kebisingan. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis kebisingan. Yang keempat, mengetahui faktor fisika bahaya di tempat kerja yang disebabkan oleh kebisingan. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya kebisingan. Lalu ada metodologi pembuatan makalah. Jenis penulisannya
bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode atau cara kerja dalam suatu pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis situasi dan kondisi suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulis, berdasarkan hasil telaah pustaka yang menunjang atau studi literatur. Lalu ada fokus penelitian. Objek permasalahannya adalah mengenai kebisingan yang merupakan masalah yang sering dijumpai oleh perusahaan besar saat ini. Penggunaan mesin dan alat kerja yang mendukung proses produksi berpotensi menimbulkan suara kebisingan. Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan dan membahayakan keselamatan pekerja. Langsung saja ke tinjauan teori pengertian kebisingan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Permen 10 2011 tahun 2011 tentang nilai ambang batas, faktor fisika, dan faktor kimia di tempat kerja menyebutkan kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Definisi lain adalah bunyi yang didengar sebagai rangsangan-rangsangan pada telinga oleh getaran-getaran melalui media elastis. Dan manakala bunyi-bunyi tersebut tidak dikehendaki, maka dinyatakan sebagai kebisingan. Lalu, kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki oleh pendengaran manusia. Kebisingan adalah suara yang mempunyai multi-frekuensi dan multi-amplitudo, dan biasanya terjadi pada frekuensi tinggi. Sifat kebisingan terdiri dari berbagai macam, antara lain konstan, fluktuasi, kontinu, intermiten, impulsif, random, dan impact noise. Menurut Siswanto 2002 dalam Ramdan 2013, kebisingan adalah terjadinya bunyi yang keras sehingga mengganggu atau membahayakan. Kesehatan. Sedangkan menurut Gabriel 1996 dalam Ramdan 2013, bising didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan aktivitas alam dan buatan manusia. Kebisingan didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki. Bising menyebabkan berbagai gangguan terhadap tenaga kerja seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, dan ketulian atau yang lainnya. Kebisingan didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki. Bising menyebabkan berbagai gangguan terhadap tenaga kerja seperti gangguan fisiologi, psikologis, gangguan komunikasi dan ketulian, atau ada yang menggolongkan gangguan berupa gangguan pendengaran. Misalnya, gangguan terhadap pendengaran seperti komunikasi terganggu, ancaman bahaya keselamatan, menurunnya performa kerja, kelelahan, dan stres. Jenis pekerjaan yang melibatkan paparan terhadap kebisingan antara lain pertambangan, pembuatan terowongan, mesin berat, penggalian atau pengoboman peledakan, mesin tekstil, dan uji coba mesin jet. Bising dapat didefinisikan sebagai bunyi yang tidak disukai. Suara yang mengganggu atau bunyi yang menjengkelkan. Suara bising adalah suatu hal yang dihindari oleh siapapun, lebih-lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan, karena konsentrasi pekerjaan akan dapat terganggu. Dengan terganggunya konsentrasi ini,
maka pekerjaan yang dilakukan akan banyak timbul kesalahan ataupun kerusakan sehingga akan menimbulkan kerugian. Lalu lanjut yang selanjutnya yaitu bab kedua, bahaya kebisingan di tempat kerja. Bahaya adalah sesuatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan berupa cedera, penyakit kematian, kerusakan, atau kemampuan melakukan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Bahaya kerja adalah setiap keadaan lingkungan kerja yang berpotensi untuk terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan akibat kerja. Bahaya kerja terdiri dari bahaya faktor peralatan mesin, psikologik, dan beban kerja, fisik, kimiawi, biologi, dan psikologis. Faktor bahaya fisika. Faktor fisika adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika yang dalam keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun 2011. Kebisingan di perusahaan bersumber pada pengoperasian mesin-mesin produksi, proses produksi seperti cuci botol dan genset, serta banyak lagi. Lalu faktor fisika yang digunakan, kebisingan. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki yang bersifat mengganggu pendengaran dan bahkan menurunkan daya dengar seseorang yang terpapar. Sumber kebisingan dibedakan menjadi 3, atau Dirjen PPM dan PL, Depkes, dan KSSOS RI 2000 dalam Subaris dan Haryono 2008, yaitu yang pertama ada bising industri. Industri besar termasuk di dalam pabrik, bengkel, dan sejenisnya. Bising industri dapat didasarkan oleh karyawan maupun masyarakat di sekitar industri. Di industri, sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada mesin. Kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin. Lalu ada vibrasi. Kebisingan yang ditimbulkan oleh akibat getaran yang ditimbulkan karena akibat gesekan, benturan atau ketidakseimbangan gerakan bagian mesin terjadi pada roda gigi, roda gela, batang torsi, piston, fan, dan lain-lain. Lalu ada pergerakan udara, gas, dan cairan. Kebisingan ini ditimbulkan akibat pergerakan udara, gas, dan cairan dalam kegiatan proses kerja industri. Misalnya pada pipa penyalur cairan gas, outlet pipa, gas tabung, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada bising rumah tangga. Bising disebabkan oleh rumah tangga dan tidak terlalu tinggi tingkat kebisingannya. Lalu yang ketiga ada bising spesifik. Bising yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan khusus, misalnya pemasangan tiang pancang tol atau bangunan. Bila sumber bunyi dilihat dari sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu sumber kebisingan statik seperti pabrik, mesin, tape, dan lain-lain. Lalu ada sumber kebisingan dinamis seperti mobil, pesawat terbang, kapal laut, dan lain sebagainya. Ditinjau dari jenis media yang digunakan oleh suara untuk merambat dari sebuah tempat ke tempat lain dalam sebuah bangunan, suara digolongkan dalam 2 golongan besar, yaitu yang pertama struktur sound noise, jika media rambatnya adalah bagian struktural dari bangunan, misalnya lantai dan dinding bangunan. Lalu yang kedua ada airborne sound, jika media merambatnya adalah udara. Lalu lanjut ada jenis-jenis kebisingan. Umumnya kebisingan menjadi
dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada bising continue, yaitu bising di mana bunyi yang tidak dikehendaki dengan kualitas dan intensitas yang praktis tetap setiap saat. Umumnya memiliki beda intensitas kurang dari 3 dB. Misalnya generator listrik, mesin cetak, mesin tenun, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada bising fluktuasi, yaitu bising continue, beda intensitas lebih dari 3 dB. Lalu yang ketiga bising intermittent, yaitu bising di mana terdapat periode dengan intensitas bising jatuh selama 1 detik atau lebih dalam periode bising tersebut. Misal bising yang disebabkan oleh chainsaw sam memotong kayu logi. Lalu yang keempat ada bising impulsif, yaitu bising dengan intensitas yang tiba-tiba berubah menjadi lebih dari 40 dB. Waktu terjadinya sangat cepat, sekitar 0,5 detik, misal ledakan senjata api. Lalu ada nilai ambang batas. Nilai ambang batas kebisingan merupakan nilai yang mengatur tentang tekanan rata-rata atau level kebisingan berdasarkan durasi kajian bising yang mewakili kondisi di mana hampir semua pekerja terpajan bising berulang-ulang tanpa menimbulkan gangguan pendengaran dan memahami pembicaraan normal. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Adapun nilai ambang batas kebisingan seperti pada tabel 1. Nah, di sini kita bisa lihat tabel mengenai nilai ambang batas kebisingan. Lalu lanjut, ada faktor yang mempengaruhi terjadinya kebisingan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kebisingan antara lain intensitas, yaitu bunyi yang dapat didengar telinga manusia berbanding langsung dengan logaritma kuadrat tekanan akustik yang dihasilkan getaran dalam rentang yang dapat didengar. Jadi, tingkat tekanan bunyi diukur dengan logaritma dalam desibel dB. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia terletak antara 16 sampai 20.000 Hz. Frekuensi bicara terdapat antara 250 sampai 40.000 Hz. Lalu ada durasi. Efek bising yang merugikan sebanding dengan lamanya paparan dan berhubungan dengan jumlah total energi yang mencapai telinga dalam. Lalu ada sifat. Mengacu pada distribusi energi bunyi terhadap waktu atau stabil, berfluktuasi, dan intermittent. Bising impulsif atau satu lebih lonjakan energi bunyi dengan durasi kurang dari 1 detik, yang sangat berbahaya. Lalu lanjut, ada faktor penyebab gangguan atau keluhan pada pekerja. Gangguan atau keluhan yang dirasakan pekerja yang terpapar kebisingan dapat disebabkan oleh faktor berdasarkan faktor individu pekerja yang meliputi usia. Usia merupakan salah satu faktor yang juga memiliki kontribusi untuk memunculkan gangguan non-auditory pada pekerja. Usia termasuk faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pekerja. Usia maupun memunculkan gangguan non-auditory pekerja terkait dengan fungsi fisiologis tubuh pekerja. Semakin bertambah usia, fungsi fisiologis tubuh juga lambat laun mengalami penurunan. Penurunan tersebut juga terjadi pada indera pendengaran. Usia termasuk faktor yang tidak dapat diabaikan karena dapat mempengaruhi kekuatan fisik dan psikis seorang, serta pada usia tertentu seseorang mengalami perubahan prestasi kerja. Lalu ada masa kerja.
Makin lama masa kerja seseorang di lingkungan kerja yang kebisingannya di atas NAB, makin bahaya bagi sistem pendengarnya. Penurunan pendengaran pada pekerja yang terpajan bising biasanya terjadi setelah masa kerja 5 tahun atau lebih, atau apabila pekerja terpajan bising dengan intensitas yang sangat bising dengan waktu pajanan lebih standar yang diperbolehkan setiap harinya. Masa kerja merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan auditori maupun non-auditori. Faktor masa kerja pun berkaitan dengan aspek durasi paparan bising. Maka, kemungkinan orang tersebut untuk mengalami gangguan atau keluhan juga semakin besar. Semakin lama masa kerja seseorang di dalam lingkungan kebisingan di atas NAB, maka akan semakin berbahaya pula bagi fungsi auditori maupun non-auditori. Lalu ada lama paparan bising. Lama paparan berkaitan erat dengan masa kerja. Faktor masa kerja ini berkaitan dengan aspek durasi terhadap paparan bising. Semakin lama durasi seseorang terpapar bising setiap tahunnya, maka semakin besar risiko mengalami gangguan atau keluhan. Kebanyakan terjadi pada seseorang yang terpapar pada kebisingan dengan paparan lama yang mungkin intermittent atau terus-menerus. Transmisi energi tersebut jika cukup lama dan kuat akan merusak organ korti dan selanjutnya dapat mengakibatkan ketulian permanen. Selain itu juga, kebisingan bisa direspon oleh otak yang merasakan pengalaman ini sebagai suatu ancaman stres yang kemudian berhubungan dengan pengeluaran hormon stres seperti epinefrin, norepinefrin, dan kortisol. Stres akan mempengaruhi sistem saraf yang juga mempengaruhi detak jantung serta perubahan tekanan darah dan tanda fisiologis lainnya. Untuk menentukan bahaya tidaknya suatu kebisingan, tidak sebatas hanya dengan mengetahui intensitasnya, namun durasi dari paparan bising tersebut juga sangat penting. Untuk mempertimbangkan hal ini, time wasting effect atau TWA dari paparan bising juga ikut dipertimbangkan untuk kebisingan di tempat kerja. TWA yang digunakan biasanya berdasarkan pada waktu kerja 8 jam. Semakin lama pekerja terpapar bising, dosis kebisingan yang diterima pekerja akan semakin besar. Efek kebisingan yang dialami pekerja akan sebanding dengan lama pekerja terpapar kebisingan tersebut. Lalu ada cuaca kerja. Cuaca kerja adalah kombinasi dari suhu udara, kelembapan udara, kecepatan gerakan, dan suhu radiasi. Untuk ukuran suhu, nikmat bagi orang Indonesia adalah 24 sampai 26 derajat Celcius. Suhu dingin mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku atau kurangnya koordinasi otot. Suhu panas berakibat terutama menurunnya prestasi kerja. Suhu panas mengurangi kelincahan, memperpanjang waktu reaksi dan waktu pengambilan koordinasi syaraf, perasa, dan motoris, serta memudahkan untuk dirangsang. Kelembaban sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Suatu keadaan di mana udara sangat panas dan kelembaban tinggi akan menimbulkan pengurangan panas secara besar-besar, atau karena sistem penguapan. Pengaruh lainnya adalah semakin cepatnya denyut jantung karena semakin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Jika terus-menerus, maka terjadi akumulasi yang selanjutnya terjadi metabolisme anaerobik, di mana akan menghasilkan asam laktat yang mempercepat kelelahan. Lalu ada getaran. Getaran-getaran yang ditimbulkan oleh alat-alat mekanis yang sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh dan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan pada tubuh kita. Menambahnya tonus otot-otot karena getaran di bawah frekuensi 20 Hz
menjadi sebab kelelahan. Kontraksi statis ini menyebabkan penimbulan asam laktat dalam alat-alat dengan akibat bertambahnya panjangnya waktu reaksi. Sebaliknya, frekuensi di atas 20 Hz menyebabkan pengenduran otot. Lalu ada alat pelindung diri. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 2010 tentang alat pelindung diri. Yang dimaksud dengan alat pelindung diri selanjutnya disingkat APD. Adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Adapun bagian dari alat pelindung diri yaitu ada alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga atau APT adalah alat baik berupa sumbat telinga atau penutup telinga yang digunakan atau dipakai dengan tujuan untuk melindungi, mengurangi pemaparan kebisingan masuk ke dalam telinga. Penggunaan APT merupakan kewajiban bila pekerja terpapar oleh bising dengan intensitas 86 dBA selama 8 jam kerja atau 40 jam per minggu. Secara teknis, cara kerja APT adalah menghambat atau mengurangi intensitas gelombang suara yang masuk ke dalam pendengaran manusia. Retnaningsih 2016. Penggunaan APT harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dapat mencegah gangguan pendengaran, dapat menurunkan tingkat paparan, lalu yang ketiga dapat memenuhi derajat kenyamanan. Lalu ada fungsi alat pelindung telinga. Fungsinya untuk melindungi alat pendengar terhadap kebisingan atau tekanan. Lalu bab 3 yang terakhir itu penutup. Kesimpulannya, telinga merupakan organ vital dari manusia yang sangat berguna dan sensitif. Sebagian organ tubuh yang vital, telinga tidak luput dari resiko kerusakan akibat kerja, umumnya kerusakan fungsi telinga sebagai alat pendengaran atau permanen, sehingga proses rehabilitasinya bisa dikatakan sangat kecil kemungkinannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap organ yang satu ini sangat diperlukan untuk mencegah rusaknya fungsi pendengaran akibat lingkungan kerja. Kebisingan yang melebihi ambang pendengaran dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama serta berulang-ulang dapat menyebabkan gangguan pendengaran yang menetap. Gangguan pendengaran yang terjadi akibat terpapar bising dikenal sebagai gangguan pendengaran akibat bising dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Jika seseorang berada pada lingkungan tersebut terlalu lama dan berulang-ulang, maka resiko kerusakan fungsi pendengaran akan bertambah. Untuk itu, sebagai pekerja di lingkungan kerja seperti itu harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk melindungi telinga mereka. Cukup banyak memang dampak negatif yang ditimbulkan kebisingan di tempat kerja, mulai dari yang sifatnya individual, mempengaruhi kinerja departemen dan organisasional sebuah perusahaan, hingga gangguan-gangguan yang mengenai lingkungan luar tempat kerja, khususnya masyarakat di sekitar tempat kerja. Oleh karena itu, kebisingan di tempat kerja harus ditangani secara benar dengan tetap dipegang dan prinsip-prinsip manajemen bahaya di tempat kerja. Upaya untuk melindungi pekerja yang terpapar kebisingan dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat kebisingan yang timbul dari peralatan atau lingkungan kerja, melindungi pekerja dengan alat pelindung diri untuk telinga. Demikianlah makalah yang kami susun, kiranya dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekaligus sebagai bahan pembelajaran dalam mata kuliah fisika dasar. Medium pembelajaran sekali lagi bukan hanya dapat diupayakan dalam bentuk konvensional saja, tetapi juga dapat berbentuk media digital seperti YouTube. Selain itu, saya pribadi mohon maaf
Bila terdapat kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan dalam makalah ini, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.